Oke. Sudah terdengar ya untuk direkam. Nah, lanjut. Biarkan saya menjelaskan untuk rundown daripada webinar hari ini. Yang pertama kita akan mulai dengan pembukaan dari MC. Berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi utama. Lalu juga nanti ada sesi kedua, penawaran khusus dan juga door prize pada akhir acara. Dan diakhiri dengan penutupan. Nah, untuk door prize di hari ini, ada e-voucher Alfamart sebesar 500.000 untuk 4 orang beruntung. Untuk mendapatkan door prize ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Wajibnya tentunya untuk setiap peserta, untuk registrasi di form pendaftaran, yaitu di bit.ly/webinar Transtrack 14 September. Kedua, pastikan menonton webinar sampai selesai. Ketiga, pengundian akan menggunakan random picker. Setiap pemenang wajib untuk mengkonfirmasi kehadirannya di saat sesi undian sedang berlangsung. Pengiriman hadiah juga nanti bisa melalui tim kami maupun juga kepada pihak ekspedisi. Dan keenam, keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Mudah bukan? Kita cuma ke hadir webinar ini dan sudah dapat ilmu dan dapat insight dari narasumber yang luar biasa. Dan tentunya kita malah dapat door prize juga buat di hari ini. Makanya itu saya encourage buat para peserta untuk bisa stay dan mengikut dan pastikan registrasi sehingga bisa bergabung di dalam acara door prize nanti. Selanjutnya juga seperti biasa kami sangat mengapresiasi untuk para peserta webinar yang memberikan impact yang positif selama acara berlangsung. Entah itu dengan cara menyalakan kamera, memberikan reaction, maupun juga dengan chat, maupun mendukung selama acara webinar ini berjalan. Maka itu kami dari tim Transtrack akan memilih dan menyediakan saldo e-wallet untuk 5 orang pemenang. Dan rasanya sih sudah dari beberapa webinarnya sudah banyak banget yang kita kasihkan. Dan caranya cukup mudah kok. Cuma klik aja di kolom chat, nyalain kamera, dan intinya memberikan impact yang positif buat selama acara webinar ini. Dan selanjutnya, kami juga akan memberitahu bahwa di akhir acara akan selalu ada penawaran spesial yang akan diberikan khusus untuk webinar-webinar Transtrack ID. Jadi pastikan untuk mengikuti acara ini sampai akhir. Maka itu tanpa basa-basi lagi, biarkan saya memperkenalkan speaker-speaker kita yang luar biasa untuk webinar hari ini. Yang pertama ada Bapak Chris Shandy Putra, selaku dari Sekretariat DPC Aptrindo Surabaya. Halo Pak Chris, kami persilakan boleh mungkin menyapa yang lain. Ya, Halo? Pak Terry dan teman-teman Transtrack dan juga para undangan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Chris. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menyambut pembicara kedua buat hari ini. Ada Bapak Hari Setiawan, selaku CEO dari Transtrack ID. Halo Pak Hari, kami persilakan mungkin boleh menyapa juga buat para hadirin di hari siang ini. Ya, halo, selamat siang Mas Terry dan juga buat seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Semoga kita semua sehat dan bisa mengikuti kegiatan kita siang ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari untuk sambutannya. Kita akan langsung aja untuk masuk ke dalam sesi utama buat di siang hari ini. Saya akan mengajak juga untuk para peserta webinar untuk dapat aktif di kolom chat, serta bila memiliki pertanyaan pembahasannya tentang STID hari ini bisa langsung tanyakan di kolom chat. Nanti selama sesi MC akan membantu untuk memberikan pertanyaan tersebut kepada speaker hari ini. Maka biar saya sambut Bapak Chris Shandy Putra untuk membahas topik utama dari webinar di siang hari ini. Bapak Chris, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Mungkin bisa dibantu ya dari slide dari Aptrindo. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat tim dari Transtrack yang boleh mengundang Aptrindo ke dalam forum ini, dan juga secara pribadi pun saya juga di perusahaan yang saya jalankan, kita sudah mulai trial juga dari pelayanan dari Transtrack ini. Kebetulan kami juga ada uji coba unit truk yang memakai fasilitas dari Transtrack ini. Gitu. Nah,
Saya mulai mungkin biar nggak terlalu panjang lebar. STID ini sebetulnya adalah program yang sudah lama gitu ya dijalankan oleh otoritas pelabuhan, dan juga yang menjadi pilot project adalah Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, yakni DPP Jakarta. Jadi di Jakarta ini mulai dengan regional dan ternyata sukses untuk berkegiatan di pelabuhan. Nah, akhirnya ini dinasionalkan seperti itu. Dari otoritas pelabuhan ini dinasionalkan, dan di Surabaya Tanjung Perak ini baru kemungkinan sekitar 3-4 bulan terakhir ini digencarkan sosialisasinya ke semua stakeholder di wilayah Tanjung Perak gitu. Nah, latar belakangnya apa? Karena STID ini merupakan single ID untuk setiap truk yang moving di saat ini di Provinsi Jawa ya. Ini diberlakukan adanya STID nasional ini. Jadi sepertinya otoritas pelabuhan dan juga Dinas Perhubungan ini akan menggunakan STID ini sebagai big data gitu. Jadi pionirnya adalah program STID ini. Nah, di mana saat ini juga yang terjadi di bisnis proses atau di iklim usaha angkutan ini, ada anggota Surabaya atau anggota Semarang yang harus ambil muatan di Jakarta. Nah, mereka tidak bisa masuk ke dalam pelabuhan. Nah, karena setiap pelabuhan punya aturan sendiri-sendiri dan punya penomoran database sendiri-sendiri, akhirnya terjadi double handling, di mana truk yang ada di regional misalnya di Jakarta harus ambilkan kontainer atau ambilkan muatan yang ada di dalam pelabuhan, kemudian kita harus sewa gudang lagi untuk oper-oper muatan, nah baru ke tujuan, misalkan tujuannya ke Surabaya atau ke Jawa Tengah, daerah Semarang. Nah, itu terjadi double handling selama ini. Nah, saya lihat juga kalau ada STID ini otomatis memangkas biaya handling ya, saya rasa, selain untuk big data tadi. Nah, kemudian kembali lagi ke maksud dan tujuannya STID ini, otomatis database-nya bisa dimonitor dalam aplikasi STID ini, dan juga kemarin kami barusan meeting dengan teman-teman Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Nah, kemarin disampaikan juga sama Pak Anjani bahwa STID ini akan sinkron dengan sistem manajemen keselamatan yang saat ini juga digencarkan untuk setiap perusahaan angkutan melakukan verifikasi dan juga mempunyai sistem manajemen keselamatan gitu ya. Nah, goalnya apa? Ya, kalau dari segi Dinas Perhubungan akan ada nanti katanya sih seperti punishment, di mana perusahaan-perusahaan yang truknya kedapatan melanggar lalu lintas atau mungkin kecelakaan yang fatal, nah dalam STID ini akan termonitor gitu. Nah, memang ada gap juga terhadap bisnis angkutan yang perorangan ya, yang di luar berbadan hukum seperti PT ataupun CV. Nah, ini kesulitan dari mereka akan tersingkirkan kalau memang mereka belum punya badan perusahaan ya, ataupun tidak tergabung ke dalam asosiasi. Nah, ini mereka akan kesulitan untuk mengambil barang masuk ke dalam pelabuhan atau keluar dari pelabuhan, terminal peti kemas gitu. Mungkin bisa lanjut Pak ke slide berikutnya ya. Untuk manfaat dan benefitnya, ini agak terpotong ya, mohon maaf.
satu kartu untuk semua terminal yang saya sampaikan tadi. Jadi satu unit truk itu mendapatkan nomor nanti ditempelkan, semua ada aturannya berdasarkan surat keputusan otoritas pelabuhan. Itu database-nya sudah nasional nanti. Jadi dalam hal pelacakan di pelabuhan itu mudah gitu. Siapa yang ngambil barang, nopolnya berapa, supirnya berapa, perusahaannya siapa. Nah ini kalau terjadi barang hilang atau disalahgunakan, otomatis tracing-nya gampang gitu ya. Kemudian juga untuk operator di terminal seperti TPS atau Teluk Lamong atau di Tanjung Priuk, itu untuk juga standarisasi layanan. Kita bisa lihat truk ini masuk ke dalam pelabuhan itu Kak berapa menit sampai keluarnya berapa menit. Nah, ini bisa kita evaluasi juga. Itu untuk evaluasi otoritas pelabuhan. Nah, apa benefitnya lagi untuk regulator? Yaitu tadi master data tersedia secara nasional. Nah, dalam hal ini Aptrindo pun juga punya aplikasi siap itu yang sudah dijalankan dan sudah terkoneksi dengan, sudah integrated dengan sistem STID ini, STID Center dan Pelindo gitu. Kemudian mewujudkan implementasi terminal booking system. Jadi terminal ini sekarang kan sudah tidak pakai orang ya, sudah pakai aplikasi semua untuk masuk dan untuk membayar, semua sudah pakai e-billing gitu. Dalam hari ini customer juga mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan pengangkutan barang. Jadi dibandingkan dengan perusahaan yang perorangan, otomatis STID ini punya benefit bahwa bisa dijamin gitu ya, karena kami di asosiasi betul-betul melakukan pengecekan terhadap legalitas setiap anggota kami gitu ya, yang masuk secara detail gitu. Jadi kita juga tidak bisa melakukan istilahnya akal-akalan. Kalau misalkan ada unitnya truk yang bekas potongan atau yang tidak lolos kir kita masukin, itu kita enggak. Jadi di Aptrindo kita patuh terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Jadi kita tidak mengakal-akali semuanya dan kita patuh terhadap peraturan overdimensi dan overload itu. Jadi kalau truknya masih odol, masih tidak sesuai dengan buku kirnya mati, kepala maupun ekor, ini tidak bisa masuk di STID ini. Dia akan ke-reject. Karena saya mungkin beberapa teman-teman kalau tergabung di dalam Aptrindo, proses untuk STID ini cukup banyak gitu ya. Juga ada sampai scan BPKB itu juga harus dimasukkan ke dalam sistem ini gitu. Kemudian next ya, peran dari asosiasi di slide berikutnya. Dalam surat keputusan otoritas pelabuhan itu mencatat juga apa peran dari asosiasi dalam aturan STID. Jadi yaitu fungsi kami adalah sebagai filter mana anggota yang layak dan tidak bisa diterima gitu ya, kalau memang dia tidak sesuai dengan standarnya, ya mohon maaf kami tidak dapat melakukan koordinasi ataupun mengakal-akalin supaya bisa masuk gitu. Nah kami juga sebagai penghubung, kita juga melakukan perjanjian kerjasama dengan badan usaha pemerintah untuk penerapan STID ini, yakni ada Pelindo dan juga ada tim dari STID Center dan juga Dinas Perhubungan. Kemudian penghubung antara perusahaan truk dengan pengemudi, karena pengemudi juga datanya kita masukkan, yang blacklist juga kita record, gitu ya. Dan juga operator terminal dalam hal penerapan STID ini semua harus tercatat di dalam aplikasi ini. Kemudian melakukan pembinaan terhadap anggota, khususnya
mematuhi ketentuan peraturan penerapan STID. Nah, mencetak stiker, tag number, dan memberikan kartu STID. Jadi ketentuan dalam STID ini cukup detail, sampai stiker itu diatur. Jadi tidak bisa asal-asalan kita pasang stiker, cetak di mana, itu ada aturannya semua. Nah, tanggung jawab asosiasi juga memenuhi ketentuan persyaratan dalam kredibilitas penerapan STID. Jadi salah satunya ini harus memiliki akte pendirian, jadi harus berbadan hukum, memiliki anggaran dasar dan ADART ini, kalau ADART ini untuk asosiasinya gitu ya, terdaftar di Kemenkumham dan sebagainya. Nah, kami pun juga terdaftar menjadi anggota Kadin dan juga mitra kerja perhubungan darat dan laut. Nah, ini di slide berikutnya juga ini lebih ke peran asosiasi gitu. Mungkin bisa next ke prosedur pendaftaran aja langsung. Nah, ini prosedurnya pun masuk ya ke dalam lampiran 3 keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Ini per 30 Agustus 2021. Jadi jari pengusaha truk itu tidak bisa langsung masuk ke otoritas pelabuhan. Jadi dia harus difilter dulu di asosiasi, bisa kita bantu registrasi, bisa registrasi mandiri asalkan ada kartu anggota asosiasi, kemudian lanjut masuk ke dalam otoritas pelabuhan. Nah, ini proses approval registrasi ini tidak sesimpel ini ya, karena saya lihat dalam teknisnya juga banyak data yang di-reject, termasuk punya saya sendiri ada yang di-reject. Contoh satu, lampirannya, scanningnya tidak jelas, terus kirnya mati, kemudian pajak PKB misalkan kita telat bayar, itu juga akan di-reject oleh otoritas pelabuhan gitu. Nah, tapi mereka melihatnya per unit ya, jadi nggak global. Jadi misalkan kita masukkan sekitar 30 truk, nah biasanya ada yang lolos, yang lengkap, dan ada yang di-reject, ataupun ada yang diterima dengan pengecualian. Contoh ada yang buram sedikit atau gimana, itu biasanya minta tetap diterima, tapi minta direvisi datanya. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut. Diterbitkanlah kartu dan juga ada namanya nanti proses PMKU-nya juga, dan juga nomor setiap unit yang sudah diverifikasi tadi, yang sudah di-approval. Nah, ini kami asosiasi bisa lanjut untuk mencetak stiker dan juga mengambilkan kartunya gitu. Nah, kemudian nanti kita bagikan ke anggota sampai pemasangan stiker sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Jadi sederhananya seperti ini, hemat saya. Untuk selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan dari Transtrek maupun dari peserta, bisa dilanjut. Sebetulnya simpel aja sih STID ini, seperti ini gambarannya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Terry sebagai host. Baik. Nah, mungkin saya mau mengencourage juga mungkin buat para peserta dan hadirin yang ada di webinar ini, bila ada pertanyaan mengenai tentang STID, bisa langsung tanyakan di dalam kolom chat. Nah, Pak Kris, ini mungkin sebuah pertanyaan juga dari saya pribadi ya. Apa ini berlaku hanya di Surabaya saja atau secara registrasi sebenarnya ini global seluruh Indonesia seperti ini, Pak? Jadi pilot project-nya Pak STID ini sebetulnya di Jakarta sudah berlaku dari 2019 waktu saya rapat di DPP itu sudah diuji coba. Jadi pilot project-nya ditaruh di Aptrindo. Nah, karena sudah berjalan dengan baik, nah ini sekarang dinasionalkan sampai di Surabaya dan di Semarang. Untuk area Jawa Tengah itu berbarengan dengan Jawa Timur. Kemarin saya lihat timingnya. Sudah dimulai 3 bulan ini sosialisasinya.
gitu. Tapi juga penerapannya STID ini belum langsung, jadi berjalan paralel dengan sistem yang lama, Mas Ihan, gitu. Kalau nggak salah sih, mungkin tahun depan itu Januari atau akhir tahun ini sudah full diterapkan STID ini untuk seluruh port, gitu. Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jakarta, gitu. Nasional lah, intinya gitu. Baik, berarti emang secara rencananya juga emang di akhir tahun maupun di tahun depan lah ya untuk semua port ini menggunakan STID ya. Baik, saya mau mengajak mungkin dari Pak Hari. Mungkin Pak Hari ada pertanyaan nggak tentang STID ini? Ya, terima kasih Mas Terry. Pak Kris, ini menarik nih bicara tentang STID Pak ya. Siap Pak Hari. Satu dulu aja Pak. Kalau misalkan kita sebagai pengusaha truk sudah terdaftar melalui di Tanjung Perak lah, katakanlah Tanjung Perak, apakah nomor keanggotaan kita itu akan berlaku di semua pelabuhan, Pak? Atau memang tiap pelabuhan nanti kita harus daftar lagi kan gitu? Mohon pencerahannya Pak Kris. Jadi gini Pak Hari, memang sistem yang lama itu seperti itu betul. Jadi setiap pelabuhan itu kita harus punya registrasi masing-masing gitu ya. Jadi Pelindo 3 punya ini, punya sistem, Pelindo 2 punya sistem sendiri. Nah dengan adanya STID ini yang dikeluarkan otoritas pelabuhan, nah ini akan menjadi nasional. Jadi tinggal daftar di mana PT-nya itu berdiri. Misalkan PT-nya berdiri di Surabaya, ya bisa didaftarkan di Tanjung Perak gitu. Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak lewat asosiasi gitu. Nanti datanya langsung di-share secara global itu Pak nanti. Jadi datanya pun di Jakarta, di Priok, itu bisa masuk ke pelabuhan mereka tanpa registrasi lagi gitu. Karena nomornya nanti nasional, stikernya pun ada barcode-nya. Kalau petugas mau ngecek, tinggal scan barcode itu udah keluar data-data ininya, kendaraannya gitu. Oke Pak Kris. Berarti memang ini nanti ke depannya dengan hanya mendaftar ke salah satu tempat katakanlah ya di Indonesia, maka itu sudah berlaku secara nasional gitu ya Pak Kris ya. Betul. Nanti ada 9 digit nomor itu, nomornya nasional itu stikernya. Oke. Itu berarti kalau praktikalnya Pak, ketika misalkan ada truk yang sudah terdaftar, kemudian dia mau masuk, misalkan dia terdaftar di Surabaya, kemudian dia mau masuk ke Tanjung Mas, Semarang misalkan Pak, itu apa yang harus dilakukan pihak pengusahanya atau pihak drivernya selaku operatornya Pak, untuk bisa masuk ke Tanjung Mas misalkan? Jadi kalau untuk driver yang sudah punya kartu STID ini, dia langsung masuk aja, nggak ada masalah. Okay. Jadi di sistem pelabuhan itu langsung dia lihat kalau sudah ada 9 digit STID nasional itu boleh masuk. Oke. Berarti hanya di stiker di mobil gitu Pak ya? Iya, itu di stiker itu ada barcode-nya. Nah itu barcode itu Pak, itu nanti petugas pelabuhan infonya itu bisa scan itu gitu. Oke. Di situ di barcode itu gitu. Sesuai nggak dengan nopolnya gitu. Terus kartunya itu sesuai nggak supirnya. Biasanya cuma verifikasi itu aja. Digit untuk masuk. Ya, menarik Pak. Itu. Cukup Pak Teri sebentar. Mempermudah. Sebetulnya mempermudah STID ini mempermudah birokrasi sebetulnya. Birokrasinya kan terpotong gitu loh. Betul. Cuman memang STID ini cukup ketat karena hampir tidak ada toleransi untuk persyaratannya. Persyaratan mendapatkan STID itu nggak ada toleransi gitu Pak ya? Nggak ada toleransi sama sekali. Kemarin kami udah diundang sama Dinas Perhubungan, ya sama Pak Anjani ya. Pak Anjani ini bagian safety, memang bagian SMK. Beliau juga trainernya di sistem manajemen keselamatan gitu ya. Katanya sudah zero tolerance Pak. Daripada nanti ada kecelakaan di jalan gitu. Jadi saat ini cukup
banyak anggota yang kesulitan dalam hal care gitu loh. Ada unit-unit yang bekas-bekas modifikasi ini nggak bisa masuk ke sini. Ya, ya. Nah, Pak Itu gapnya. Tadi Dinas Perhubungan sudah ikut turun tangan dalam hal ini. Itu kan menunjukkan bahwa STID ini tidak hanya diperlakukan di pelabuhan, tapi kan juga di seluruh inilah ya, di seluruh aspek kehidupan transportasi ini. Nah, itu berarti saya sih masih belum tergambar masalah implementasinya oleh pihak Dinas Perhubungan, ya. Kalau untuk seandainya di luar pelabuhan, nah oke lah, kalau di pelabuhan dia sudah punya filternya lah ya. Tapi kalau untuk di luar pelabuhan, Pak, seperti misalkan di di jalan tol atau mungkin di sentra-sentra industri lain gitu kan, itu seperti apa, Pak? Kalau tadi pelabuhan Bapak bilang nanti ada scan barcode masuk gitu ya. Kalau di sentra industri lain misalkan, itu dari pihak Dinas Perhubungan sendiri seperti apa, Pak, treatment yang akan dilaksanakan? Jadi sorry, ini nanti juga saya tanya dari kolom chat dari Pak Ari ya. Benefit yang paling signifikan ini nanti saya jawab setelah ini ya. Boleh. Jadi peran Dinas Perhubungan di sini, Pak, saya lihat bahwa sistem manajemen keselamatan ini nanti akan integrasi dengan STID ini. Jadi pada saat adanya laka, kecelakaan lalu lintas, nah itu mereka akan masuk ke dalam STID ini. Dia akan melakukan pengecekan, gitu loh. Apakah maksudnya unit yang terlibat itu punya siapa, kan dalam nomor itu jelas gitu loh. Unit dia dioperasikan oleh siapa itu kan jelas. Nah, memang kemarin saya juga bicara dengan teman-teman di Dinas Perhubungan, mereka ini mendukung adanya safety kamera ya, kamera 360 yang ada di kendaraan ya. Saya lihat ini satu program yang ditawarkan Transtrek juga kan itu ya? Ya, betul Pak Kris. Untuk onboard unit ya, kamera ya. Nah itu kan sudah dilakukan di perusahaan untuk bis. Nah ini kemarin saya dengar dari Dinas Perhubungan, kedepannya kan dimulai disosialisasikan untuk kamera fatigue yang menghadap ke driver itu. Oke, ya. Karena kan akhir-akhir ini terjadi kecelakaan yang diakibatkan driver ngantuk kan, yang viral itu truk Pertamina juga. Betul Pak, betul. Terus yang tabrak tiang itu di depan sekolahan itu. Betul Pak, di Jakarta. Nah itu kan di Jakarta itu. Nah ini infonya mulai akan disyaratkan itu driver fatigue kamera itu. Ya. Seperti itu. Nah mungkin kalau dari Dinas Perhubungan saya lihat mereka lihat dari sisi SMK-nya, sistem manajemen keselamatannya yang akan diintegrasikan ke sini gitu. Nah, benefitnya tadi saya menjawab pertanyaan Pak Ari di kolom chat. Benefit utamanya, Pak, kita tidak perlu daftar ke sana sini. Semisal Pak Ari punya unit yang ambil muatan di Jawa Tengah, ambil muatan di Jakarta, atau di Cikarang Dryport, itu Bapak dengan adanya STID ini nggak perlu lagi istilahnya daftar-daftar lagi di sana gitu. Langsung aja masuk ke dalam pelabuhan dengan membawa jobnya, job kontainer yang di ini, apakah itu ekspor atau itu import gitu loh. Sebetulnya benefitnya di situ, kita tidak perlu banyak daftar-daftar di sana sini. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Yes. Baik. Mungkin dari para hadirin masih ada pertanyaan lagi, mumpung Pak Kris ini ada di sini nih, jadi bisa menjawab juga buat masalah-masalah di logistik soal pelabuhan dengan STID sendiri di sini. Saya masih menanti untuk beberapa pertanyaan lagi nih sebelum kita lanjutkan sesi. Pak Kris, kalau kita perhatikan definisi truk, Pak. Truk itu kan sebenarnya tidak hanya bicara yang biasa bawa kontainer kan gitu ya, atau biasa bawa barang-barang pelabuhan. Tapi maksudnya gini, saya mau sampaikan apakah itu berlaku untuk kelas
semua jenis angkutan barang, Pak. Ya, entah itu yang dari mulai kelas blind van, CDE, CDD, dan seterusnya, Pak, gitu loh. Rencananya gimana, Pak? Iya, untuk saat ini Pak, STID ini berlaku untuk angkutan peti kemas dulu. Peti kemas dulu, Pak ya? Oke. Peti kemas dulu. Oke. Artinya berarti ya, karena kan break bag belum, Pak ya? Kenapa? Untuk break bag belum diberlakukan berarti? Belum. Oke. Belum. Jadi lebih ke ekspor import. Angkutan ekspor import ya. Kalau dia yang angkutan yang third party logistik atau yang dia point to point itu kan nggak perlu sebetulnya STID karena kan nggak masuk ke area pelabuhan gitu kan. Ya. Nggak cuma tadi, kalau diskusi tentang disub mengenai keselamatan, artinya harusnya keselamatan itu semua kelas armada itu penting untuk jadi data gitu kan. Iya, jadi sebetulnya di Dinas Perhubungan itu kalau di luar STID ini dia punya ini kan Pak, verifikasi untuk NIB kan? NIB, nomor induk berusaha untuk seluruh perusahaan angkutan ini kan sekarang ada update Pak. Oke, tapi kan jenis kalau untuk per unit armadanya kan tidak dimasukkan dalam NIB kalau nggak salah Pak ya? Kalau untuk yang sistem di Dinas Perhubungan itu semua harus masuk Pak, sampai dump truck, CDE, CDD. Ya. Pak Kris tampaknya sedang mengalami gangguan. Oke, jadi sambil menunggu dari responnya Pak Kris juga, sedang ada gangguan. Berarti di sini ada 2 pertanyaan lagi ya, dari Mas Muhammad Ivan, sama juga dari Mas Aditya. Menarik sekali nih buat bahas STID ini sendiri nih buat di pelabuhan-pelabuhan. Ternyata implementasinya seperti apa, benefitnya juga buat truk yang sudah mendaftarkan ke pemerintah dan juga nanti gimana proses flow-nya juga nanti. Ini udah Pak Kris sudah kembali deh sebentar ya. Saya bikin ke co-host. Oke, silakan Pak. Pak Kris tadi keputus Pak Kris. Ya, sorry terputus. Jadi memang saya lihat dari adanya penerapan SMK itu ya, sistem manajemen keselamatan dari Dinas Perhubungan, itu semua jenis truk harus masuk di situ. Memang STID ini kalau STID ini mengatur yang keluar masuk ke dalam pelabuhan. Tapi kalau SMK itu semua, small truck, light truck semua masuk di situ. Jadi saya lihat di programnya SMK untuk verifikasi nomor induk berusaha NIB yang terbaru, nah itu harus registrasi ulang itu. Kami sendiri lagi di audit sistem manajemen keselamatan perusahaan kami karena ada 10 elemen poin dari Kementerian Perhubungan itu yang harus dilengkapi. Kalau belum lengkap dikembalikan lagi itu. NIB kita belum terverified nanti. Tadi di kolom chat, sorry, ada pertanyaan ya dari Puma Logistik ya, kalau kartu hilang. Ya, biar saya bacakan kembali ya, dari Pak Muhammad Ivan dari Puma Logistik. Mohon izin bertanya, Pak Kris, apabila kartu STID ini hilang, apakah truk bisa masuk ke dalam semua pelabuhan? Ya, jadi saya jawab gini Pak, kalau kartu hilang itu bisa dari asosiasi nanti kita bantu gitu untuk pengecualian. Tapi yang penting kan untuk untuk stiker itu kan nggak mungkin hilang karena itu kan tertempel di truk. Gitu. Memang yang sering hilang ini kartu yang dibawa sama sopir gitu. Kalau bisa memang jangan hilang itu. Nanti akan bisa masuk tapi akan melalui suatu proses gitu loh, nggak bisa langsung gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Aditya, izin bertanya Pak Kris, berarti dengan adanya sistem STID
ini, apakah teknologi telematika armada ini akan dapat mensupport kebijakan ini dan membantu para pelaku usaha di bidang logistik dan angkutan barang di pelabuhan agar bisa mendaftar STID yang utamanya teknologi. Kalau saya rangkum, ini berarti dengan penggunaannya teknologi telematika armada, ini bisa mensupport kebijakan STID ini. Seperti itu ya, Mas Aditya ini ya, seperti itu Senat. Iya, jadi aku mau tanya, apakah dengan teknologi telematika armada seperti yang dimiliki Transtrek, nah ini itu akan bisa membantu para pengusaha ya pihak member-member Aprindo gitu ya Pak Kris ya, itu untuk bisa mensupport lah kami itu sebagai penyedia teknologi telematika armada itu bisa mensupport para pengusaha-pengusaha di bidang logistik terkait kebijakan hal ini gitu, kebijakan STID ini gitu. Menurut pandangan Pak Kris bagaimana? Terima kasih. Oke, Pak Aditya. Jadi gini, untuk STID ini sebetulnya tidak mempersyaratkan suatu armada itu untuk dipasang GPS. Itu belum disyaratkan di STID ini. Tapi itu disyaratkan ke 10 elemen sistem manajemen keselamatan Kementerian Perhubungan. Nah, ini banyak sekarang ini anggota kami pun masih berproses ini untuk verifikasi ini NIB mereka karena sistem manajemen keselamatannya kan itu dievaluasi gitu kan sama Dinas Provinsi Jawa Timur gitu ya kalau untuk yang di Jawa Timur gitu. Nah, saya lihat ini kalau di ranahnya di SMK itu sudah harus mewajibkan sistem tracking dalam perusahaannya, dalam artian truknya itu harus dimonitor kemana, terus jika ada kehilangan barang itu SOP-nya seperti apa, kalau ada pembajakan itu SOP-nya seperti apa, itu masuk ke dalam 10 elemen sistem manajemen keselamatan. Nah, nantinya SMK ini tadi sistem manajemen keselamatan apakah bisa terintegrasi? Maksud saya jadi satu ini Pak, jadi satu kebijakan yang terkait dengan STID juga. Atau itu beda sendiri gitu. STID dan SMK itu beda, masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Nah, ini dua platform yang berbeda, Pak. Jadi STID ini adalah dari otoritas pelabuhan untuk memonitor armada yang keluar masuk area pelabuhan. Nah, SMK adalah produk dari Kementerian Perhubungan yang melihat suatu perusahaan angkutan ini punya enggak sistem manajemen keselamatan yang baik. Nah, ini mereka mau combine-kan gitu dalam STID ini. Mereka mau combine-kan. Jadi istilahnya bersinergi lah gitu, berintegrasi gitu ke dalam sistem ini. Tapi kalau saya lihat di aplikasinya kemarin ada launching aplikasi dari Provinsi Jawa Timur, saya lihat di situ bisa connect ke GPS masing-masing perusahaan gitu. Jadi mereka ambil itu datanya GPS kendaraan dari perusahaan masing-masing gitu. Sampai saya lihat yang bergerak di bis pariwisata itu diberikan akses untuk masuk tim dari safety-nya Dinas Perhubungan gitu ke onboard-nya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Kris atas jawabannya. Nanti kalau ada forum dengan Dinas Perhubungan kita bicarakan lagi lah. Sama itu menarik itu Pak Kris, betul. Itu menarik Pak. Iya Pak, itu menarik. Silakan Pak Ledi, monggo. Iya, monggo Pak Ledi, silakan. Iya Pak Kris, jadi nyambung aja sih tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aditya Pak Kris kan bahwa memang mungkin antara STID dengan SMK ini kan dua platform yang berbeda ya. Tapi saya yakin sih ini kedepannya akan terjadi sinergi di antara keduanya Pak. Karena kan STID memunculkan suatu bentuk semacam ya identifikasi atas alat angkut barang kan gitu. Nah ini tentunya akan lebih sempurna juga dalam hal SMK nanti kan nomor yang dimiliki oleh masing-masing armada ini akan terdaftar juga terregister dalam sistem atau SMK-nya Dinas Perhubungan gitu. Jadi saya yakin sih ini ke depan pasti akan
Nggak cuma 9 Betul, kolaborasi kata ini kan itu. Begitu. Ke depan akan seperti itu. Cuman kemarin banyak yang keberatan gitu, Pak. SMK-nya belum selesai. Kalau langsung tunggu SMK selesai, nah ini truk nggak bisa masuk pelabuhan kan gitu. Iya. Akhirnya SMK ini di bypass dulu gitu loh kemarin. Iya. Oh, yang mana yang paling bypass dulu. Gitu kan, kalau nunggu salah satu kan nanti nggak jalan-jalan gitu ya. Iya, jadi akhirnya paralel gitu. Harusnya sih seperti itu. SMK-nya selesai dulu, baru STID-nya masuk. Harusnya seperti itu idealnya. Kalau saya lihat, harusnya kalau saya perhatikan tuh STID itu kan bentuk sebagai apa namanya database ya, kayak vendor database management kan gitu kan. Jadi harusnya idealnya SMK-nya duluan jadi, baru itu salah satu instrumen STID kan. Tapi betul Pak. Saya pikir mana yang bisa mulai duluan lah gitu. Berarti ini ya Pak Kris ya. Berarti kalau gitu asosiasi juga perlu loh Pak, harusnya Pak, menggandeng pihak penyedia teknologi armada Pak, teknologi telematika armada Pak. Harusnya Pak. Oh, selalu Pak. Iya. Kami selalu info ke anggota minimal GPS itu harus ada Pak. Oke. Minimal GPS kendaraan itu harus ada. Selalu kita himbau ke anggota. Boleh ini Pak, kita berkolaborasi nih Pak untuk mensupport SMK-nya ya Pak ya dari Aprindo. Siap Pak. Apalagi kalau diberikan trial ya kan, dan juga pelatihan dari Transtrack ini kan boleh Pak juga ini kan. Boleh Pak, boleh. Siap. Supaya mereka coba dulu gitu kan. Anggota Aprindo Surabaya yang perlu trial, nanti biar tim Surabaya kami yang siapkan. Iya Pak Kris. Tidak hanya MST aja Pak Kris. Tidak hanya MST aja. Mungkin bisa yang lain. Iya, saya harap ini bisa juga dilakukan free trial ke teman-teman anggota kami gitu. Saya sendiri sudah melihat dalam 4 hari ini ya, saya nanti akan evaluasi juga sama tim di lapangan, tim operation Transtrack ini gimana. Nah, nanti saya akan juga share ke anggota gitu, pengalaman pribadi saya gitu. Mantap Pak Kris. Siap, matur nuwun Pak Kris. Nanti tinggal kontak-kontak aja Pak ke kami Pak. Jadi mumpung Pak juga lagi membahas tentang tadi ya integrasi sistem dengan dinas perhubungan ya. Jadi sekedar tambahan aja Pak, info aja, memang betul bahwa platform kami sendiri saat ini juga sudah dapat terintegrasi dengan sistem yang ada di Kementerian Perhubungan Pak, Dirjen Perhubungan Darat. Khususnya untuk perusahaan orang ya, perusahaan autobus yang memerlukan pengurusan izin. Itu kan diantaranya syarat GPS-nya kan tidak cuma sekedar memasang GPS, tetapi juga GPS-nya harus dapat terintegrasi dengan sistem yang ada di Kementerian Perhubungan. Nah ini kami kapasitas dan kemampuan untuk itu. Di beberapa perusahaan autobus juga sudah meminta surat rekomendasi dari kami apabila mereka sedang melakukan proses pengurusan di izin di Kementerian Perhubungan. Dan ini hal yang menarik. Kalau nanti di truk, di alat angkutan barang ini juga diperlakukan yang sama, ya insya Allah sih kami siap lah. Tinggal nanti dukungan dari Aprindo, para anggotanya, untuk kami bisa tunjukkan, bisa berikan trial bahwa sejauh mana sih supporting yang bisa diberikan oleh produk Transtrack ini. Itu sih tambahannya. Siap Pak Heri. Terima kasih banyak. Ini bisa memberikan benefit buat anggota kita juga ini ke depannya untuk masalah safety ini kan semakin hari harus semakin bagus ya safety ini. Dan juga harapan saya sih kembali juga mungkin anggota yang masih kecil gitu ya, maksudnya armada baru belum sampai banyak gitu, bisa diberikanlah kemudahan-kemudahan gitu ya dalam hal pricing-nya gitu loh. Seperti itu sih. Boleh Pak. Ini di kolom chat ada pertanyaan lagi ya nanti ya. Oke, siap. Silakan dibacakan Mas Heri yang di chat itu. Ya saya bacakan aja. Jadi dari Arya Nugraha. Pak Arya Nugraha. Yes, betul. Apa ada informasi estimasi waktunya Pak terkait sistem manajemen keselamatan ini dijalankan sebagai persyaratan di STID pelabuhan? Kapan sekiranya akan dilengkapi atau diwajibkan?
rapat terakhir kami bulan Agustus kemarin itu diberikan waktu 6 bulan, Pak. 6 bulan dari Agustus kemarin ya, gitu. Jadi diharapkan 6 bulan itu sudah SMK-nya sudah terverified semua. Berarti per Februari Pak ya? Februari tahun depan sudah harus selesai semua ya? Iya. Iya, Januari sampai Februari itu diharapkan sudah mayoritas sudah ini. Sudah SMK-nya sudah jadi, sudah terdaftar PMKU-nya juga di STID. Gitu. Baik. Bila tidak ada pertanyaan, kami mungkin kita akhiri dan kita akan masuk ke sesi berikutnya. Tapi biarkan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk sesi dan informasinya dari Pak Krisedi yang begitu luar biasa informatif dan insightful banget buat kami semua yang mendengarkan ini. Kami kiranya kami berdoa biar Pak Kris juga tetap sukses, sehat, dan juga bisa karya juga ya Pak. Terima kasih Pak Kris, terima kasih banyak atas waktunya ya, keep kontak ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman Transtrack. Ya, ini ya, saya akan evaluasi juga sama tim operation ini. Sudah 4 hari pakai Monggo dikoreksi Transtrack ini. Ya, nanti saya akan sharing ke anggota. Iya, kita butuh saran dan masukan ya Pak ya. Mantap. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Terry, Pak Hari, ya, Pak Aditya sudah mengundang kami Aptrindo. Terima kasih kontak ya Pak Kris ya. Tetap keep kontak ya. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Biarkan kita masuk ke dalam sesi berikutnya. Biarkan saya mengingatkan untuk para peserta webinar di siang hari ini untuk bisa tetap aktif dan bertanya selama di ketika lagi sesi dibicarakan. Bisa bertanya tentang produk Transtrack yang bakal dimasukin dalam sesi ini. Dan berikutnya kami persilahkan Bapak Hari untuk membahas topik berikutnya mengenai Transtrack ID. Bapak Hari, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Terry dan kembali kepada seluruh peserta webinar. Selamat siang. Ini hal yang menarik tadi ya ketika Pak Kris sudah menyampaikan masalah STID dan tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung nih tentang seperti apa sih produk-produknya Transtrack ya. Sewaktu Pak Kris tadi menyampaikan materinya. Jadi produk Transtrack ini kan ketika suatu perusahaan, suatu badan usaha ataupun untuk pemerintah konsen kepada apa yang namanya pengendalian dan keselamatan, maka pengendalian dan keselamatan armada, maka itu nggak akan lepas dari yang namanya produk yang akan kami paparkan ini. Kenapa? Karena kan dalam melakukan pengendalian ataupun pengawasan itu memerlukan instrumen, memerlukan alat. Dan alat itu sendiri adalah alat yang mampu memberikan informasi secara tepat selama 24 jam, selama 7 hari seminggu, selama 365 hari dalam setahunnya. Tidak boleh ada satu informasi pun yang terlewatkan. Sehingga perlu kiranya mungkin buat peserta webinar sekalian, kami mengenalkan secara lebih detail tentang produk kami. Meski tadi Pak Kris sudah menyinggung beberapa poin terkait dengan produk yang kami miliki. Jadi, perkenalkan Pak, kami dari transtrack.id, ini adalah branding kami. Kalau nama badan usaha kami adalah PT Indo Trans Teknologi. Itu kan kami berkantor operasi yang berpusat di Jakarta, dan kami juga ada beberapa cabang di Indonesia seperti di Semarang, di Jogja, Surabaya, kemudian di Jambi dan di Kalimantan Timur. Nah, di luar kota-kota itu kami juga saat ini sedang mempersiapkan kantor-kantor operasional pendukung yang harapannya kelak agar customer kami bisa mendapatkan servis yang secepatnya, tidak harus selalu mendukung berasal dari kantor pusat Jakarta ataupun kantor cabang di daerah. Perusahaan kami berdiri tahun 2019 dan murni pendiriannya pada waktu itu adalah perusahaan dalam negeri, Pak. Namun seiring perkembangan waktu, seiring perkembangan dari teknologi yang ada dan kebutuhan yang ada, maka tahun 2021 kami sudah menjadi perusahaan dengan penanaman modal asing.
Dan karena perubahan itu, maka holding dari perusahaan kami saat ini berpusat di Singapura. Namun demikian, kalau untuk operasional tetap dipusatkan di Jakarta. Kami ada dua kantor untuk sebagai pusat kendali. Di Jakarta adalah untuk administrasi, untuk sales dan operasinya. Kemudian kalau untuk di Bandung adalah kantor dari pengembangan teknologi kami. Jadi kami ada dua kantor kendali, yaitu di Jakarta dan di Bandung. Nah, cabang tadi sudah kami sebutkan, ada di Semarang, Jogja, Surabaya, di Jambi, kemudian di Kalimantan Timur, dan Makassar. Sebentar lagi kita akan mendirikan beberapa kantor baru di beberapa kota di Indonesia. Visi kami adalah menjadi penyedia solusi optimalisasi operasional armada, Pak, yang terpercaya dan dapat diandalkan dengan memberikan layanan prima. Sementara misi kami adalah menyediakan solusi sepanjang siklus hidup armada untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan produktivitas yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan keberlanjutan usaha. Nah, nilai utama yang kami bangun di dalam perusahaan kami adalah integritas, customer first atau utama pelanggan, dan juga excellent, layanan prima. Ini tuntutannya memang nggak bisa ditawar-tawar lagi, Pak. Kita paham betul bahwa kayak operasional armada itu hampir katakanlah mungkin di atas 50% operasionalnya 247. Artinya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan ini kami berusaha mempertahankan itu, berusaha memberikan layanan itu, agar customer kami kapanpun, apalagi menyangkut keselamatan, maka jam berapapun, dimanapun kami siap untuk melayani. Nah, inilah yang kita sebut sebagai excellent services-nya kami, Pak. Gitu. Next, Pak tadi. Oke, dalam pelaksanaannya kami juga saat ini sudah memiliki sertifikasi ISO, Pak. Gitu, kita punya kualitas untuk manajemen quality-nya ISO 9001. Kemudian untuk keamanan data, kami juga sudah memiliki ISO 27001. Nah, kenapa diperlukan keamanan data? Karena seluruh informasi pergerakan dari armada-armada yang menggunakan platform kami ini kan tersimpan di kami, Pak. Dan kami harus menjaga kerahasiaan ini. Ini hal yang sangat sensitif, gitu, yang sangat sensitif sekali. Makanya kami perlu menerapkan ISO 27001. Kemudian untuk faktor OSAS-nya, faktor keselamatan, kami juga sudah menerapkan ISO 45001. Jadi biarpun kami adalah perusahaan yang katakanlah penyedia teknologi armada, tapi kami tetap punya standar-standar keamanan, Pak, baik dalam mengimplementasi, dalam melakukan perawatan, dan juga dalam menjalankan kegiatannya. Karena nggak serta-merta bahwa itu urusan keselamatan adalah urusan customer, nggak begitu. Kami juga punya tanggung jawab yang harus kami berikan, kami hadirkan buat customer kami. Oke, next slide, Pak Teddy. Oke, inilah pelanggan kami, Pak. Kami dipercaya lebih dari 400 pelanggan dari sektor logistik, leasing, F&B, public transport, rental and heavy equipment, industrial and services, dealer, mining, plantation, farming, dan state-owned enterprises. Jadi beberapa jenis perusahaan yang ada di Indonesia, ya insya Allah sih sudah masuk menjadi klien kami, Pak. Next. Oke. Nah, inilah manfaat dari kacamata sebagai pengusaha armada. Inilah manfaat yang akan bisa dirasakan, Pak. Yaitu pertama untuk membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko. Dari data yang ada, untuk produktivitas itu bisa meningkat 20-40%. Sementara untuk efisiensi itu bisa 10-30%. Jadi dampaknya ketika menggunakan platform kami, tentu akan memberikan impact yang luar biasa buat perusahaan. Next. Nah, di sini kami menggambarkan, Pak, tentang situasi yang sering terjadi, isu-isu yang sering terjadi di dalam operasional armada. Dari mulai keterlambatan, pencurian, pengemudi yang buruk, kecelakaan, maintenance, biaya bahan bakar, penyalahgunaan armada, dan integrasi. Kayak itu loh. Ini adalah isu-isu yang seringkali terjadi di dalam kita mengelola armada-armada yang kita miliki atau kita kuasai. Apalagi sekarang yang paling seru adalah dengan adanya kenaikan BBM. Kenaikan BBM ini punya pengaruh yang signifikan
Sampai dengan hari ini pun demonya juga di mana-mana. Tapi memang saya rasa bukan saya memihak pemerintah, tapi ya ini situasi yang dilematis. Mengingat nilai subsidinya masih cukup besar sehingga pemerintah mungkin perlu untuk mempertimbangkan menaikkan harga tersebut. Tapi tentunya sebagai masyarakat termasuk diri saya sendiri juga kita akan merasakan impact, merasakan dampaknya kan gitu loh. Nah makanya dibutuhkan bagaimana kebijaksanaan kita dalam menggunakan armada ini. Nah, gimana caranya BBM dikelola, digunakan sebaik mungkin, apalagi kalau yang menggunakan BBM subsidi. Alat angkut kebanyakan menggunakan BBM subsidi, mau nggak mau bagaimana penggunaannya harus seefisien mungkin, Pak. Dan ini tentunya merupakan peranan dari kita semua nih, termasuk pengusaha, khususnya kepada pengusaha armadanya kan itu. Dan melalui nanti platform kami inilah solusi-solusi yang bisa kita hadirkan, solusi yang sangat sedang terjadi lah gitu, atas isu yang sedang terjadi. Oke, next. Nah, solusi apa sih yang kita hadirkan? Ada 3 solusi yang kita kelompokkan menjadi tiga solusi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah fleet management system. Ini paling basic banget ini. Di dalam fleet management system nanti akan ada informasi atau hal-hal yang dihasilkan dari mulai berupa driver management, vehicle maintenance, kemudian cargo asset management, task order management, dan tracking library. Jadi fleet management ini lebih kepada unit armadanya. Unit armadanya akan bisa sistem ini akan bisa membantu unit armadanya dalam mengontrol driver, kemudian vehicle-nya dan kargonya gitu loh. Jadi lebih ke unitnya. Sementara kalau transport management system itu mengatur tentang bisnis angkutannya, Pak. Bapak Ibu semuanya. Jadi transport management system ini mengatur tentang bisnisnya, dari mulai terima order sampai dengan invoicing gitu kan. Dari mulai terima order, kemudian pick up kargonya, pick up barangnya, kemudian jam berapa dia sampai, jam berapa dia tiba di lokasi pembongkaran, sampai dengan nanti POD, proof of delivery, dan terakhir sampai dengan invoicing. Bahkan juga bisa untuk memberikan informasi atau menghitungkan berapa cost operation-nya, Pak ya, atau sering kita sebut sekarang ini dengan uang jalan lah ya. Itu bisa kita hitung semuanya, Pak. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga adalah truck appointment system. Nah, truck appointment system ini sebenarnya akan bergandengan erat dengan STID. Kenapa? Karena truck appointment system ini adalah sistem yang kita buat gitu ya, untuk mengatur pergerakan armada khususnya di lingkungan pelabuhan ataupun di lingkungan-lingkungan yang ada pergerakan unit-unit armada secara masif. Ya, tadi contohnya pelabuhan, kemudian kawasan pergudangan atau kawasan industri. Ini memerlukan truck appointment system. Kenapa diperlukan? Karena truck appointment system ini bisa mengatur pergerakan armada. Ya, sebagai contoh, mungkin kalau tadi masih ada Pak Kris, barangkali Pak Kris sangat memahami hal ini. Ketika ada kapal sandar di pelabuhan gitu ya, kapal 50.000 ton gitu kan ya, itu pasti pihak penerima barang akan segera mengorder truk yang akan datang secara sebelum-sebelumnya akan hadir secara berbondong-bondong nih ke pelabuhan. Akibatnya pelabuhan akan timbul antrian. Nah, kalau ada antrian, kadang nih timbul namanya pungli kan gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, melalui truck payment system hal ini bisa kita atur. Karena apa? Karena hanya kendaraan-kendaraan tertentu yang sudah punya permit atau izin dari sistem yang bisa masuk ke pelabuhan. Kalau dia belum punya izin, nah itu belum bisa untuk masuk ke area pelabuhan. Ini untuk menghindari adanya tadi penumpukan pelabuhan atas truk, pelabuhan jadi parkir gitu kan ya. Akhirnya timbul pungli dan sebagainya lah gitu. Oke, next Pak Terry. Nah, ini tadi udah disinggung juga. Jadi kemampuan dari platform kami adalah kami mampu untuk terintegrasi. Kami bisa berintegrasi dengan platform manapun, baik itu dengan alat kami sendiri, kemudian alat dari GPS lain, Pak. Jadi ini yang menariknya adalah gini, Pak, bahwa platform kami itu tidak melulu semuanya harus menggunakan GPS dari Transtrek. Kalau Bapak Ibu di sini sudah punya GPS, kemudian memerlukan platform kami karena fitur dan sebagainya, atau katakanlah kemampuan kami berintegrasi, maka kami pun bisa melakukan itu. Saat ini sudah
kalau nggak salah sudah ratusan jenis alat GPS yang bisa terintegrasi dengan platformnya Transtrack. Dan kami pun juga sudah mampu terintegrasi dengan sistem lain seperti sistem di Unilever, di Kipos itu punyanya Krakatau Steel Pak. Kemudian ada Hino-Connect, ada Runner, Asian Paper, Ultrajaya, dan juga NLA itu sendiri. Kami sudah mampu terintegrasi dengan sistem itu, dan kami juga dapat terintegrasi dengan antar aplikasi, yaitu dengan Open API. Dan gitu. Nah ini satu keunggulan yang kita munculkan buat Bapak Ibu semuanya nih, gitu kan. Dan melalui integrasi inilah nantinya kami di awal tahun depan akan meluncurkan produk baru, yang mana produk ini akan mungkin bisa kita sebut sebagai produk 4PL, yang salah satu 4PL yang ada di Indonesia. Oke, next Pak Terry. Nah, oke. Nah, ini tadi di awal sudah kita singgung, inilah sistem-sistem yang kita sudah terapkan, yaitu pertama fleet management. Dari fleet management ini memungkinkan pengguna untuk melacak semua armadanya secara terpusat. Kan gitu. Dari mulai perilaku pengemudi, efisiensi BBM, penggunaan kendaraan sesuai dengan yang seharusnya, dan kinerja atas keselamatan. Gitu. Next Pak Teddy. Nah, di fleet management ini memungkinkan buat penggunanya untuk bisa memiliki kendali jarak jauh terhadap armadanya. Dari masalah speed ini nanti ada dua metode Pak, ada speed buzzer dan juga speed limiter. Kan itu loh, bisa juga untuk mematikan mesin secara aman Pak. Kami dengan metode start inhibit, jadi tidak serta-merta kalau kendaraan itu bisa hilang atau dicuri, kemudian langsung ada perintah mematikan, kita nggak bisa seperti itu Pak. Karena apa? Karena tadi sekali lagi kita pun juga sudah punya ISO keselamatan Pak, ya ISO tentang OSAS. Jadi mematikan mesin itu tidak bisa serta-merta kita lakukan, karena bisa menyangkut masalah keselamatan atas kendaraan itu sendiri maupun keselamatan kendaraan-kendaraan yang ada di sekitarnya kalau kita mematikannya sembarangan. Kemudian juga ada tombol bantuan, panic button Pak, kemudian bisa memantau suara dalam kabin, memantau BBM, tadi ya field monitoring, identitas pengemudi, sensor suhu dan kelembapan, kemudian door sensor atau status pintu, maintenance, route, dan geofence. Ini di fleet management semuanya sudah tersedia platform ini. Next Pak Teddy. Oke, kemudian kita juga punya mobile phone tracker Pak. Di sini mengubah telepon seluler bisa menjadi GPS. Artinya sebenarnya kami fleksibel Pak. Kami fleksibel, tidak perlu tadi menggunakan GPS kami atau GPS pihak lain, tapi juga mobile phone yang ada yang Bapak Ibu miliki itu bisa menjadi alat untuk diterapkannya sebagai GPS dengan platform dari kami. Kan gitu. Oke, next Pak tadi. Nah, ini tadi sudah kita singgung, kita anti pencurian. Jadi stop inhibit yang kita terapkan di dalam metode ini tidak serta-merta kalau kendaraan dicuri, ini kita tekankan banyak dan curi atau kendaraan hilang kemudian terdeteksi oleh kita langsung matikan, nggak seperti itu, karena itu akan menimbulkan bahaya yang sangat-sangat fatal buat tidak hanya si kendaraan itu sendiri, tidak hanya si pencuri, tapi juga masyarakat ataupun orang lain lah gitu ya. Sehingga metode ini kami rasa sangat-sangat bertanggung jawab dan bisa menjaga keselamatan di jalan. Next Pak Teddy. Nah, kami juga punya two-way communication, komunikasi dua arah, komunikasi yang secara aman dan efisien yang terintegrasi dengan GPS Pak. Jadi ada angkutan-angkutan tertentu Pak, seperti angkutan yang kategori sangat sensitif dengan sinyal HP, maka di sini kami mengimplementasi adanya komunikasi dua arah yang aman yang ada dalam kabin armada itu sendiri dengan control room. Next Pak Teddy. Nah, kamera kendaraan tadi Pak Chris sudah menyinggung ya, Dinas Perhubungan menerapkan di dalam sistem keselamatan itu adalah kamera 360 ya. Nah, kami saat ini sudah menerapkan kamera dengan beberapa model Pak, ada dual cam, ada sampai dengan 4 kamera, bahkan yang terakhir yang kita juga sudah implement adalah di 360 kamera kan gitu. Nah,
Di sini dengan penggunaan kamera kendaraan ini, maka kita bisa memitigasi risiko secara proaktif karena dibuktikan dengan foto dan video yang akurat dan detail. Dan kamera kami juga sudah dilengkapi dengan infrared sehingga mampu untuk melihat secara clear Pak di objek-objek meski itu katakanlah dalam kondisi yang gelap. Kan gitu. Oke, next Pak Terry. Nah, ini adalah produk cargo tracker kami, Pak. Cargo tracker ini yang kita tracking bukan armadanya, tapi yang kita tracking adalah kargonya. Ini sudah pernah juga kami lakukan. Salah satunya adalah waktu itu dengan salah satu anak usahanya Krakatau Steel. Itu mereka bawa bawa tower Pak dari Jakarta, Surabaya kalau nggak salah, dari Surabaya ke Papua. Dan mereka ingin bahwa pergerakan barang itu termonitor. Gitu ya, monitor. Nah, kami punya alatnya, Pak. Kami punya alatnya, cargo tracker namanya, dan ini sumber dayanya adalah menggunakan baterai. Saat ini kita sudah bisa menyiapkan untuk baterai sampai dengan 27 hari. Artinya setelah 27 hari harus dicas, Pak. Jadi alat ini akan ada chargingnya. Nah, chargingnya bisa kita kondisikan. Apakah mau 1 hari, 2 hari, 7 hari, terjauh sampai dengan 27 hari. Lebih dari itu bisa nggak? Bisa, tapi baterainya menjadi lebih besar. Kan gitu loh ya, tergantung kebutuhan dari konsumen. Kita di sini adjustable untuk baterainya, Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ini personal tracker. Personal tracker ini barangnya kecil, Pak. Kalau di sini kayaknya gede gitu ya. Ini bisa dikalungin, Pak. Ringan, sangat ringan dan bisa dikalungkan. Biasanya ini kita pakai untuk contoh kemarin ada satu customer kami di pengusaha travel haji dan umroh itu mengalungkan ini untuk bagi para jemaahnya yang sudah berusia lanjut, Pak, sudah berusia lanjut dan mungkin sulit untuk menggunakan mobile phone sebagai alat untuk minta bantuan atau komunikasi ya, sehingga dengan alat personal tracker kita ini cukup mencet yang warna biru itu, maka sudah terdeteksi posisi dia ada di mana. Alat ini juga bisa dicas gitu ya, bisa dicas, mudah penggunaannya, jadi nggak ada yang perlu disetting, nanti settingnya cukup di HP-nya si pihak pengendalinya gitu. Next Pak Teddy. Nah, ini juga tadi yang disinggung nih masalah driver fatigue, Pak. Driver fatigue ini hal yang menarik. Kenapa? Karena salah satu cara untuk mengidentifikasi adanya kecelakaan lalu lintas itu kita bisa juga melihat hasil dari driver fatigue monitoring. Sistem yang memantau pengemudi saat berkendara meliputi tadi faktor kelelahan, tidak fokus, posisi mengemudi yang tidak tepat, atau mungkin sambil nelpon, merokok atau nguap. Gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu melihat ataupun memperhatikan kecelakaan tadi yang sudah disinggung ya, ada 2 kecelakaan besar di Jakarta area. Ya, satu tangki pembawa bahan bakar, yang satu lagi truk yang sedang bawa besi kan gitu ya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan itu, tapi sepertinya salah satu penyebabnya adalah tadi satu di antara ini kemungkinan akan menjadi penyebabnya, Pak, gitu ya. Yang paling mudah adalah ketika driver itu tidak fokus banyak macam, Pak. Mungkin dia sih sehat, dia dalam kondisi sehat, dia dalam kondisi tidak lelah, tapi lagi nggak fokus itu misalkan, dia lagi nengok ke kiri kan gitu kan, nengok kiri. Nah, begitu dia nengok kiri itu sebenarnya fatal untuk kendaraan membawa barang-barang berat gitu ya. Kenapa? Karena apalagi di jalan umum gitu ya, jalan umum kejadian seperti yang kemarin truk BBM itu kan dia di posisi turunan, Pak, gitu ya. Dia nggak kenal medan gitu ya, di posisi turunan ada lampu merah juga. Mungkin dia gugup, nggak bisa yang kendali kan gitu loh. Tapi permasalahannya adalah kenapa dia sampai gugup kan gitu loh. Apakah memang dia pada waktu itu nggak fokus, nggak konsen, sehingga ketika ada medan yang berbeda atau medan yang sedikit aneh, kaget kan gitu loh, nggak sempat ngerem, akibatnya menimbulkan kecelakaan buat banyak pihak. Pun demikian yang kemarin yang mungkin membuat korban banyak anak sekolah kan gitu ya, itu juga hal yang fatal. Nah, driver fatigue ini akan memberikan notifikasi, memberikan alert, baik itu di dalam ruangan cabin sendiri maupun ke control room yang ada di perusahaan gitu kan ya, untuk memastikan bahwa driver ini dalam posisi yang layak untuk melakukan untuk mengemudikan kendaraannya. Ini banyak dikembangkan, Pak. Dan sekarang ini di dunia tambang ya, seperti yang kita akan implement di grupnya Adaro, driver fatigue adalah hal yang utama nih, Pak.
hal yang utama. Driver fatigue kemudian kamera ini adalah hal yang menjadi prioritas. Karena apa? Karena tadi mereka sedang menjalankan fungsi keselamatan. Nah, karena fungsi keselamatan perlu instrumen, perlu tools. Nah, inilah toolsnya. Gitu. Oke, Pak Terry, next. Nah, ini passenger counting, Pak. Ini juga teknologi yang baru aja kita selesai kembangkan, jadi mampu untuk menghitung jumlah orang yang in maupun out dari armada bus. Gitu. Next, Pak Terry. Nah, ini yang menarik nih. Odol, tadi juga disinggung juga oleh Pak Kris bahwa Dinas Perhubungan sangat konsen masalah odol. Odol kayaknya nih hal yang menakutkan nih buat pengusaha truk gitu kan ya. Karena biasanya, saya tidak menuduhnya, tapi biasanya memang armada-armada kita ini kebanyakan overdimensi atau overload atau bahkan mungkin dua-duanya kan gitu ya. Tapi oke, saya bicara dari sisi pengusahanya aja deh Pak ya. Saya tidak bisa bicara dari sisi pemerintahnya. Kalau dari sisi pemerintah pasti memerlukan ini karena memerlukan alat untuk mengendalikan apakah armada X ini overdimension atau overload kan gitu. Tapi oke, saya bicara dari sisi pengusahanya aja Pak. Apa manfaatnya adanya sensor overdimension overload? Contohnya gini Pak, ada salah satu klien kami juga, dia pengusaha angkutan, dia support salah satu pabrik kertas yang cukup besar juga di Riau, gitu kan. Kemudian kerjaannya kan ngangkut log, ngangkut kayu dari tengah hutan sampai ke pabrik, gitu kan. Nah, di tengah hutan armada dia ini katakanlah armada yang bisa memuat 50 ton, gitu kan ya. Nah, tapi di tengah hutan dia nggak punya alat timbangan, gitu kan ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ketika secara kasat mata terlihat bahwa itu sudah sesuai dengan loadnya, gitu kan ya, berangkatlah truk itu. Nah, penimbangan baru dilakukan ketika tiba di pabrik, gitu kan ya, jaraknya sekian ratus kilometer, gitu loh. Nah, ternyata pas sampai di pabrik ditimbang baik itu sebelum loading maupun sebelum unloading maupun setelah unloading. Nah, di situ ditemukan ternyata beratnya masih di bawah dari berat yang seharusnya sesuai kapasitas kendaraan itu kan itu ya. Katakanlah ada selisih 5 ton atau 10 ton. Nah, ini kan kalau buat pengusaha armada ini kan sangat signifikan, Pak. Nah, dengan adanya sensor load ini kan gitu ya, maka kita bisa mengidentifikasi apakah muatan itu beratnya sudah sesuai atau sudah mendekati di kapasitasnya atau belum kan itu. Nah, alat kita kan bisa memberikan informasi itu, sangat membantu kan gitu ya. Jadi pengusaha tidak dirugikan nih kan itu. Paling tidak kami tidak menganjurkan untuk overload ya Pak ya, Bapak Ibu semuanya ya, tapi kita paling tidak alat kita bisa menginformasikan apakah muatannya sudah sesuai dengan berat yang seharusnya, tidak kurang dari itu. Lebih jangan ya Bapak Ibu semuanya. Gitu. Oke, ini tentang odol. Next Eri. Oke. Nah, ini di transport management system tadi sudah kita singgung Pak. Jadi ini mengatur dari mulai terima order sampai dengan invoicing gitu kan ya, termasuk tadi ya menghitung berapa sih uang jalan dari yang perlu diberikan pada driver. Next ini. Nah ini tadi disinggung juga tentang truck appointment system. Saya sudah singgung tadi di awal. Ini adalah sistem untuk mengatasi antrian truk, mempercepat waktu bongkar muat dan menghilangkan pungli. Jadi kita akan mengoptimalisasi sumber daya dan operasional di terminal, mengatur kedatangan truk, dan membuat saluran komunikasi antara terminal dan pembeli truk serta perusahaan transportasi logistik. Ini sudah kami implement, sudah kami terapkan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau lihat, itu ada di pelabuhan punyanya grup truk atau steel yang ada di Cilegon. Gitu. Oke, next dari. Inilah tadi dari apa yang kami gambarkan. Kenapa harus memilih kami? Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pertama, kami menghadirkan solusi yang komprehensif. Kemudian untuk integrasi. Ada tracking library, sistem platform yang fleksibel, personalisasi sistem, open API, push pull data service, kustomisasi tahanan baterai GPS, stabilizer sensor BBM dan suhu, on-premise, custom report, multiple real-time alerts dan notifikasi. Kemudian kita juga menggunakan global SIM card. Nah ini tadi belum kita singgung di depan. Jadi GPS kita ini perbedaannya dengan GPS lain adalah ini salah satu keunggulan kita Bapak Ibu semuanya. Kita menggunakan global SIM card. Global SIM card ini artinya gini, kita tidak menggunakan SIM card yang satu provider yang beredar di Indonesia saat ini, tapi kita menggunakan global SIM card. Artinya bahwa di titik mana posisi provider yang terkuat, disitulah sinyalnya akan masuk di kami kan itu. Misalkan di titik 0 yang terkuat adalah, mohon maaf misalkan kita sebut misalnya contoh dengan Telkomsel, maka sinyal Telkomsel akan masuk ke
GPS kita. Kemudian nanti di kilometer 10 yang terkuat adalah Indosat, maka Indosat yang masuk. Tanpa harus melakukan pergantian kartu, tapi secara otomatis dengan global SIM card semuanya bisa tercapture gitu. Kemudian kita mendukung kebijakan pemerintah, seperti tadi kita bilang modal, kita mendukung kebijakan pemerintah dan juga aturan tentang GPS kan tadi sudah singgung, itu semua ada dalam peraturan keselamatan di Kementerian Perhubungan. Kemudian layanan yang prima tadi kita sampaikan, dan ini yang Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwa saat ini kami boleh mengklaim sebagai satu-satunya perusahaan penyedia platform teknologi armada yang memberikan kompensasi kecelakaan apabila menggunakan GPS kami. Dan sebagai informasi mungkin nanti Pak Terry juga bisa bantu tunjukkan buktinya ya. Kemarin kita baru aja memberikan santunan kecelakaan karena menyebabkan salah satu klien kami itu drivernya meninggal ketika sedang melakukan maintenance, kalau nggak salah Pak Terry ya, melakukan maintenance di jalan itu ya, di jalan tol Merak kalau nggak salah kemarin gitu ya, meninggal, dan sebagai bentuk tanggung jawab kami, dan itu sudah kita state ketika customer berkontrak dengan kami, yaitu kita berikan kompensasi kecelakaan. Kalau terjadi meninggal dunia atau cacat tetap total, itu akan diberikan santunan 50 juta rupiah per orang, dan itu berlaku maksimum untuk 2 orang gitu. Tapi tadi Pak ya, Bapak Ibu semua, syaratnya adalah harus menggunakan GPS kami, karena even menggunakan platform kami, kalau GPS yang tidak dari kami, maka tidak bisa menggunakan santunan itu. Nah ini tadi, boleh slide next. Nah, inilah yang kita sebut WeCare. WeCare ini adalah kompensasi kecelakaan yang kita berikan kepada customer kami. 50 juta maksimum untuk kematian yang tetap, dan maksimum 5 juta untuk biaya pengobatan. Ini mungkin bukan cover utama Bapak Ibu semuanya, tapi ini memberikan tambahan lah buat Bapak Ibu apabila terjadi kecelakaan yang menimpa armada Bapak Ibu sekalian gitu kan. Dan uang santunan ini kita tidak berikan langsung kepada korban, tapi kita berikan kepada perusahaan. Artinya kepada perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena namanya kecelakaan itu kan, pertama mungkin ada korban jiwa, yang kedua armada sendiri juga rusak, perlu perbaikan dan sebagainya. Nah, monggo santunan ini kami serahkan dengan policy kebijakan penggunaannya ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Gitu. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, bahwa saat ini transtrek.id itu ada di ada di beberapa wilayah di Indonesia, dan ini akan terus kita tambah. Tahun ini insya Allah kita akan menambah 3 di luar ini semuanya ya, kita akan menambah 13 lokasi baru di tahun ini juga, di tahun depan pun demikian gitu kan ya. Harapannya dalam 2 tahun ke depan kita sudah menjangkau di seluruh Indonesia. Meskipun biarpun saat ini belum ada kantor kita di Papua Bapak Ibu semuanya, tapi klien kami kebetulan ada yang beroperasi di Papua, sehingga mau tidak mau layanan kami pun sampai dengan Papua. Kami saat ini belum ada layanan di Aceh, tapi customer kami ada armadanya yang beroperasi di Aceh, maka layanan kami pun juga sampai dengan wilayah Aceh. Nah, ini salah satu yang kita tawarkan atau keunggulan dari Transtrek ID kami. Demikian Bapak Ibu semuanya, pemaparan dari kami, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada yang tanyakan, monggo kita diskusi secara santai aja. Saya kembalikan ke hostnya, Terry, silakan. Baik, terima kasih Pak Hari untuk penjelasannya mengenai Transtrek ID. Untuk para hadirin peserta webinar di sini, apakah ada pertanyaan untuk yang membahas tentang Transtrek ID? Saya persilakan dalam waktu 1-2 menit bisa drop dulu di dalam kolom komentar untuk pertanyaan mengenai Transtrek ID. Ini ada 24 slide ya, jadi cukup banyak dan komprehensif. Tentunya apa yang dijelaskan Pak Lady nggak cuma itu, hanya sebagian kecil dari fitur-fitur dan apa yang kami bisa tawarkan di Transtrek ID, dan semoga ini juga bisa membuat rasa penasaran dan ingin mencoba juga untuk di Transtrek ID. Apakah ada pertanyaannya sebelum kita lanjut ke dalam sesi berikutnya? Oke. Tampaknya tidak ada semua kayaknya ya. Tampaknya tidak ada pertanyaan lagi Pak. Udah jelas banget tiba-tiba pembahasannya Pak hari ini. Oke, kalau begitu kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Hari untuk penjelasan dan pengertiannya tentang Transtrek ID. Semoga Bapak Hari tetap bisa semangat. Pak, minimal berapa unit untuk satu perusahaan?
Ini boleh dijawab dulu nih Pak. Minimal berapa unit ke satu perusahaan, Pak ya? Sebenarnya tadi Pak ya, kami kan perusahaan yang memberikan layanan buat siapapun yang memerlukan jasa kami. Jadi kami tidak membatasi mengenai berapa unit yang bisa perusahaan itu ingin kami layani, Pak. Gitu. Pak Ferdinand ya. Jadi ya tidak ada batasannya ya, untuk satu unit pun juga kita layanin ya Pak Ferdinand. Baik. Pak Ferdinand mungkin masih ada pertanyaan lagi, mumpung masih pertanyaan nih dijawab nih. Oke, thank you. Oke, kalau seperti itu saya anggap untuk semua pertanyaannya sudah terjawab. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Hari. Semoga tetap berkarya, tetap semangat, tetap ditambahkan rezeki dan kesuksesannya. Dan salam selalu buat Pak Hari. Yes, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hari. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya. Biarkan saya share screen terlebih dahulu. Nah, melanjuti dari semua sesi yang hari ini sudah dipaparkan dari para pembicara-pembicara kita yang luar biasa, maka di akhir acara ini kami akan memberikan penawaran spesial khusus untuk peserta-peserta yang webinar pada hari ini. Promonya seperti apa, penawarannya seperti apa, yaitu diskon khusus peserta webinar. Jadi yang sudah mendaftarkan dan registrasi di dalam webinar Transtrack 14 September yang di dalam bit.ly berhak mendapatkan diskon 20% untuk setiap produk-produk dari Transtrack seperti yang ada di gambar flyer ini. Jadi itu misalnya buat pembayaran yang full, yang cash, maupun dari cicilan, mau daripada sewa, itu bisa langsung mendapatkan diskon secara 20%, langsung hubungi saja kepada sales, dengan catatan bahwa diskon 20% ini hanya sampai 15 September, yaitu besok. Jadi pastikan untuk sign KB dan tanda tangan sign kontrak berlangganan di hari ini maupun sampai besok. Dan bila mana sampai besok belum ada, maka masih ada diskon 10% lagi khusus untuk yang sign KB paling lambat sampai 21 September, yaitu 1 minggu dari sekarang. Jadi jangan sia-siakan promo dari diskon webinar ini, sehingga ini bisa membantu juga untuk menggunakan Transtrack dengan harga yang sangat-sangat terbatas, sangat-sangat diskon yang hanya diberikan kepada peserta webinar. Maka itu juga saya mengundang juga buat para customer-customer kita yang mungkin sudah lama gitu, bila ingin menambahkan unit atau ingin menambahkan penambahan buat armadanya untuk dipasangin dengan unit Transtrack, bisa dapatkan juga kesempatan ini dan langsung hubungi saja kepada sales-sales yang sudah ditunjukkan kepada masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Ini boleh di screenshot dan boleh disimpan, dan pastikan untuk bisa di-sign KB sampai dengan 15 untuk 20% dan juga 10% sampai 21 September nanti. Pak Terry, mungkin itu perlu diralat itu yang tadi, yang slide sebelumnya. Itu September harusnya. Itu tulisannya Agustus ya, bawah sendiri ya. Iya, intinya tinggal ini sesuai dengan tanggal ya. Nah, iya. Juga itu kami juga memberitahu juga, pastikan juga bisa langsung hubungi kami juga. Di sini ada nomor dan email daripada marketing yang nanti juga akan kami teruskan kepada sales kami bila mana kalian juga ingin lebih tahu lagi tentang Transtrack ID. Nah, sambil menunggu juga kita mau masuk ke dalam sesi door prize nih. Nah, sebelum kita masuk ke sesi door prize, saya mengajak untuk para peserta webinar boleh menyalakan kameranya karena kita mau sesi dokumentasi bersama. Saya mengundang yuk buat kita boleh sama-sama nyalain kameranya biar kita juga bisa dokumentasiin, bisa kita simpan momen acara buat hari ini jadi sebuah acara spesial dan tanda bahwa kita ternyata ikut webinar ya. Jadi kita bisa kasih tahu kepada sales Transtrack nih, oh saya nih ikut webinar nih, mestinya saya dapat diskon dong mestinya. Nah ini saya mengundang nih buat kita bisa nyalain kamera. Silakan mungkin, ayo biar kita nyalain kameranya dulu nih.
Saya kasih waktu dalam 1 menit ya buat semua peserta bisa menyalakan kameranya. Oh ya, dan juga saya akan memberikan list pemenang-pemenang yang sudah aktif selama dari sesi berlangsung. Ada 3 orang yang kami pilih karena juga sudah sangat semangat nih, sudah memberikan impact positif selama di acara. Sambil kita menunggu, biar saya taruh dulu di kolom chat. Jadi selamat kepada Mas Muhammad Ivan dari PT Puma Logistik yang tadi juga sudah bertanya. Kepada Norvandina dari Riau, maupun juga dari Pak Ferdinand yang tadi juga sempat bertanya. Selamat ya, nanti hubungin kami kepada kami, berikan seperti nama dan nomor WhatsApp, sehingga kami juga bisa memberitahu bagaimana prosedur untuk klaim hadiahnya. Oke, masih ada yang mau nyalain kameranya? Kalau sudah nggak ada, mari kita foto ya. Oke, mari kita foto. Boleh yang lain bila mana nggak bisa nyalain kamera, boleh kasih reaction aja, mungkin reaksinya jempol atau apapun. Kita foto ya, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya untuk fotonya. Sekali lagi reaction, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk semua para peserta hadirin yang sudah menyalakan kamera. Ini juga bisa jadi sebuah momen ya dan tanda bahwa kita tuh bisa udah ikutin webinar buat hari ini. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi door prize. Nah, untuk daripada sesi door prize-nya, biar saya coba jelaskan terlebih dahulu seperti apa buat prosedur dan semuanya. Jadi untuk yang ada masuk dalam registrasi ini, kita akan taruh ini di dalam Wheel of Names. Nah, sehingga semuanya ini fair ya. Jadi kita kelihatan di sini bahwa ini persis seperti yang kita taruh secara benar, nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang diapa-apain. Nah, prosedurnya adalah ada 4 pemenang, yaitu untuk penerima voucher Alfamart sebesar 500.000. Nah, untuk setiap pemenang yang muncul di dalam Wheel of Fortune-nya ini, wajib untuk memberikan konfirmasi di dalam kolom chat kalau mereka hadir. Jadi kalau misalnya nanti, misalnya di sini ada nama Mbak Yuli Haryadi nih, menang muncul di dalam spin wheel-nya, pastikan langsung di kolom chat apakah hadir, saya hadir. Nah, bila tidak muncul di dalam kolom chat kalau tidak hadir, maka kita akan angusi dan kita akan memberikan kesempatan buat pemenang yang lain. Setuju? Sudah siap nih? Kalau sudah siap, boleh kasih reaction dulu, siapa tahu jadi juara buat hadiahnya buat di hari ini. Dan kita undi untuk hadiah yang pertama. Apakah ada Justina Natalia di sini? Mohon konfirmasi kehadirannya bila mana hadir. Apakah ada? Kita hitung dalam 3 detik. Oke. Selamat kepada Justina Natalia. Mbak Justina berhak mendapatkan voucher Alfamart sebesar 500.000. Nanti segera hubungin, boleh DM kepada host atau tim Transrek atau sales yang lain untuk nama dan nomor WhatsApp ataupun untuk gimana prosedur berikutnya. Nanti kita remove, kita undi untuk pemenang kedua. Apakah ada Rios Hareva dari Network Indonesia? Apakah ada? Kita hitung mundur 3, 2, 1. Oke, hangus, kita ulang lagi. Ini dari admin Gunung Harta nih. Apakah ada peserta tim dari Gunung Harta nih? Boleh konfirmasi di kolom chat. Kita
Kita hitung mundur, 3, 2. Oh, oke. Oke. Selamat kepada tim daripada Gunung Harta. Bisa nanti hubungi aja kepada sales kami buat bagaimana prosedur pengambilan hadiahnya. Kita ganti ke pemenang untuk ketiga. Oh, ini mestinya pembicara ini. Ini ternyata masuk juga nih ya. Ini saya skip ya mestinya karena ini mestinya pembicara kita mestinya tidak masuk. Kita ulang di 3. Apakah ada Bapak Muhammad Imadudin? Apakah hadir Bapak Muhammad Imadudin? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Kita remove. Kita ya mohon ini saya juga baru lihat di kolom chat hadir tapi lagi ke toilet. Mohon maaf tidak bisa kita titipin jadinya. Jadi biar kita kasih kesempatan buat yang lainnya. Adakah ada Yusnaldi? Mohon konfirmasinya. 3, 2, 1. Oke. Masih punya kesempatan lagi buat 2 orang lagi nih. Nasef, apakah ada? Apakah ada Nasef? Oke, 3, 2, 1. Wah, ini makin banyak yang tidak konfirmasi kehadirannya nih. Mestinya sih makin banyak kesempatannya nih buat yang lain bisa menang ya. Adakah Ibu atau Bapak Fahmi Rahmat Ardiansa? Oke, sudah konfirmasi kehadirannya ya. Selamat Pak Fahmi atau Ibu Fahmi untuk pemenang ketiga dari voucher Alfamart 500.000. Nanti hubungi kepada sales atau kepada tim kami, boleh dari DM, untuk nama dan nomor telepon sehingga nanti bisa tim kami bisa hubungi. Lanjut ke pemenang terakhir. Apakah ada Bapak Alan Budi Kusuma? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, kita remove. Ya, ini ada Ibu Saskia untuk memenangnya. Ini mestinya ada nih, karena dari tadi dia ada sedikit kelihatan. Nah, oke. Selamat kepada Ibu Saskia. Jadi ada 4 pemenang untuk hari ini. Berhak mendapatkan voucher Alfamart 500.000. Nanti daripada tim kami akan memberikan langsung atau mungkin dengan melalui ekspedisi atau prosedurnya nanti akan bisa kami hubungin sendiri kepada setiap pemenang-pemenang. Nah, maka itu kami mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua hadirin yang sudah menghadiri acara webinar buat di sore hari ini. Kami minta maaf bila ada salah kata atau penyampaian selama webinar ini berlangsung. Dan akhir kata, jaga kesehatan, tetap berkarya, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar Transtrek berikutnya. Salam. Terima kasih semuanya. Masih belum tahu fitur-fitur lain dari transtrek.id?
Tenang, kali ini kita akan bahas beberapa fitur tambahan yang pastinya berguna banget buat memantau performa armada kamu. Yang pertama, Immobilizer.